sosial dan ekonomi. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Hoirudin dari jurusan Manajemen semester 2 Universitas Teknologi Nusantara. Adapun untuk memenuhi tugas ekonomi pengantar 2, saya dan rekan saya akan menjelaskan sedikit materi tentang elastisitas penawaran, mulai dari pengertian elastisitas penawaran, faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran, dan elastisitas penawaran jangka pendek dan jangka panjang. Pengertian elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah perbandingan besar kecilnya suatu perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat dari perubahan harga barang tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. 1. Waktu. Proses produksi membutuhkan waktu produksi yang memerlukan waktu lama untuk diproduksi. Penawarannya bersifat inelastis. Hal ini karena walaupun harga naik, produsen tidak dapat dengan cepat menambahkan persediaan produksinya. Kasus seperti ini sering terjadi pada produk kerajinan di Indonesia. Pengrajin tidak dapat memenuhi tambahan pesanan dengan cepat, meskipun harga barang kerajinan naik. Oleh karena itu, penawaran barang hasil kerajinan tidak elastis. 2. Daya tahan barang. Barang yang dapat disimpan dalam waktu lama cenderung memiliki elastisitas penawaran yang tinggi, karena produsen dapat menunda penjualan jika harga rendah. 3. Mobilitas faktor produksi. Faktor produksi dengan mobilitas tinggi menyebabkan penawaran bersifat elastis, karena produsen dapat dengan mudah menyesuaikan produksinya. 4. Keahlian tenaga kerja dan peralatan khusus. Produk yang membutuhkan tenaga ahli atau peralatan khusus memiliki penawaran yang kurang elastis karena sulitnya mendapatkan tenaga kerja atau peralatan tersebut. 5. Kemudahan masuk pasar. Pasar yang mudah dimasuki oleh produsen baru dengan cenderung memiliki penawaran yang lebih elastis karena persaingan yang meningkat. 6. Jumlah persediaan barang. Persediaan barang yang besar mengarah pada elastisitas penawaran yang lebih tinggi karena produsen dapat segera memasok barang ke pasar. Sebaliknya, persediaan yang habis membuat penawaran menjadi inelastis karena kesulitan dalam memasok barang lagi.
Waktu elastisitas penawaran. 1. Jangka waktu sangat pendek. Dalam jangka waktu sangat pendek, penawaran bisa bersifat elastis atau inelastis, tergantung pada persediaan barang. Produsen tidak dapat dengan cepat menambahkan barang dalam waktu yang sangat pendek, seperti dalam produksi pertanian yang tergantung pada musim panen. 2. Jangka pendek. Jangka waktu pendek memungkinkan produsen untuk menambah jumlah produksi dengan meningkatkan intensitas kerja atau menggunakan lebih banyak bahan baku. Namun, waktu yang terbatas mencegah mereka meningkatkan kapasitas produksi secara signifikan. 3. Jangka panjang. Penawaran dalam jangka waktu panjang bersifat elastis karena produsen memiliki kesempatan untuk memperluas kapasitas produksi mereka dengan menambah modal tetap seperti pabrik baru, mesin, atau area pertanian yang lebih luas. Perkembangan teknologi produksi dalam jangka panjang juga dapat menyebabkan penurunan harga barang. Adapun manfaat dan tujuan elastisitas penawaran. Manfaat elastisitas penawaran. 1. Sebagai landasan dalam menyusun strategi penjualan yang dilakukan suatu pabrik atau tempat produksi dan membuatnya dapat mengetahui respon yang akan dilakukan untuk menentukan kelanjutan tempat produksi tersebut. Apakah untuk menaikkan hasil dari penjualannya? Apakah harus menaikkan jumlah produksi atau tidak menaikkan jumlah produksinya? 2. Sebagai salah satu alat pemerintah agar bisa mengetahui sifat dari barang yang diproduksi, termasuk ekspor atau impor, dan dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan ekonominya. Tujuan elastisitas penawaran. Tujuan dari terciptanya elastisitas penawaran adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepekaan pada perubahan jumlah suatu barang atau jasa yang diminta oleh konsumen atau pasar, dan barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen sebagai akibat terjadinya perubahan harga barang atau jasa yang diminta, atau barang dan jasa yang ditawarkan tersebut. Adapun hubungan antara elastisitas penawaran dengan UMKM. 1. Dalam proses produksi UMKM membutuhkan penawaran. Dalam penawarannya, seorang pelaku UMKM bisa memberikan waktu penawaran dalam jangka waktu yang disepakatinya oleh konsumen. Jangka waktu itu bisa bersifat elastis ataupun juga bisa inelastis. 2. Dalam persediaan barang produksi yang disediakan atau dipasok oleh UMKM itu sendiri juga menjadi mempengaruhi elastisitas penawaran yang dilakukan oleh UMKM tersebut. Tiga, sebuah pelaku UMKM memiliki banyak peluang dalam memasuki pasar dan melakukan kegiatan penawaran sebuah produk. 4. Pertumbuhan UMKM
juga bisa dengan cepat pergerakannya, yang bisa dilakukan oleh lembaga keuangan mikro syariah, yaitu LKMS. Dengan berbagai program yang dilakukan oleh LKMS untuk memperdaya ekonomi, dalam pemberdayaan LKMS memberikan pelayanan pembiayaan yang maksimal kepada UMKM. Hal tersebut memberikan sebuah peluang usaha kepada UMKM, dan UMKM bisa melakukan kegiatan ekonomi yang menyangkut kegiatan penawaran yang bisa bersifat elastis atau inelitas. Apa sih yang menjadi pemicu terjadinya elastisitas penawaran di pasar? Salah satu faktor utama yang mempengaruhi perubahan elastisitas penawaran adalah harga. Jika penawaran bersifat elastis, maka harga juga elastis. Pasokan produk atau jasa yang lebih besar akan mengurangi biayanya. Pasokan yang semakin langka memaksa harga naik. Cukup sekian video dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.